Praktikum pertama ini kita akan bahas tentang metode. Nanti kita akan belajar ada yang namanya metode dengan parameter, ada yang metode tanpa parameter, kemudian ada metode yang mengembalikan nilai, ada yang tidak mengembalikan nilai. Nah, untuk praktikumnya silakan kalian buka NetBeans, kemudian kalian klik file new project, kita buat project baru, kemudian kalian klik Java application, kemudian kalian buat nama projectnya apa, misalkan namanya belajar atau PBO ya, PBO method, PBO underscore method misalkan. Jadi saya punya project namanya adalah PBO method. Ya. Saya finish. Nah ini projectnya PBO method. Nah ketika kalian sudah membuat projectnya, nanti kita akan membuat sebuah kelasnya. Nah kalau ini kan saya belum ada kelas nih. Saya klik kanan, kemudian new, kemudian Java main class. Jadi main utamanya, kelas utamanya saya buat di sini ya. Misalkan nama kelasnya adalah belajar metode ya, belajar metode. Nama kelasnya adalah belajar metode, saya finish. Nah, tampilannya seperti ini. Public static void main. Nah, ini adalah program utamanya ya. Ketika kalian running, fungsi inilah yang pertama kali dijalankan. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya flashback lagi ya. Mungkin kalian udah lupa tentang pemrograman Java ya. Nah, bagaimana cara menampilkan sebuah teks ya? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Kalau misalkan ada yang lupa, saya flashback lagi. System.out.println. Nah, artinya dia menampilkan ke dalam layar nih tulisannya. Println. Misalkan apa ini? Misalkan, hai, selamat datang. Misalkan. Selamat datang. Nah, ketika kalian running, oke, select main-nya. Nanti muncul nih di sini. Nih. Selamat datang. Nah, oke, sekarang kita akan belajar tentang metode ya. Jadi metode itu ada yang metode dengan parameter, ada yang tanpa parameter. Apa sih bedanya dengan parameter dengan tanpa parameter? Oke, sebagai contoh, saya punya metode nih. Misalkan saya buat static void, nama metodenya adalah hello. Misalkan hello ya, hello. Nah, kalau ini metode ini adalah tanpa parameter. Kenapa tanpa parameter? Karena tidak ada masukan di sini. Masukan dari variabelnya nggak ada di sini. Nah, inilah yang disebut dengan metode tanpa parameter. Misalkan apa sih yang dilakukan oleh metode hello ini? Misalkan dia menampilkan .out, .println, misalkan apa ya? Teknologi rekayasa perangkat lunak. Teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi saya punya metode namanya hello, dia menampilkan perangkat lunak. Kemudian saya punya lagi nih metode baru nih, sama misalkan static void juga nih, static void misalkan hi misalkan ya. Saya punya metode namanya hi. Kemudian dia menampilkan hi misalkan ya. out.println misalkan menampilkan hi misalkan hi misalkan ya. Nah, ketika kalian mau memanggil metode ini, kalian tinggal panggil aja di sininya, di bagian main-nya. Misal yang saya panggilkan adalah hi, misalkan hi. Nah, panggilnya seperti ini. Nah, maka tulisan hi ini nanti akan muncul nih. Contoh ya, saya running ya, saya running. Nah, muncul nih, selamat datang, hi. Nah, hi ini dia ngacunya ke metode hi ini. Nah, kemudian saya panggil hello nih, misalkan hi, kemudian hello. Nah, maka metode yang hello ini kepanggil juga. Apa sih yang ditampilkan? Yang ditampilkan ya ini, teknologi rekayasa perangkat lunak. Jadi ketika saya panggil,
Run ya. Jadi keluarannya seperti ini. Selamat datang, hai teknologi rekayasa perangkat lunak. Kemudian saya panggil lagi nih, hai lagi misalkan. Udah berarti dia akan menampilkan hai. Berarti di sini. Hai teknologi rekayasa perangkat lunak, hai lagi. Jadi ketika saya running, dia akan manggil tuh metodenya. Nah ini, sebentar. Nah ini ya. Selamat datang, hai teknologi rekayasa perangkat lunak, hai lagi gitu. Nah inilah yang dinamakan metode tanpa parameter. Nah ada metode dengan parameter. Contoh. Nah ini kalau ini metode yang tidak mengembalikan nilai ya. Jadi tidak ada return ya di sini. Nanti kita akan belajar metode yang mengembalikan nilai itu seperti apa. Nah kalau ini dinamakan metode tanpa parameter, tidak mengembalikan nilai. Nggak ada returnnya di sini. Nah, contoh lagi ya, saya punya, ya kalau ini metode, saya coba ya. Misalkan input. Nah, kalau ini input metode dengan parameter. Misalkan ya. Nah, kemudian saya system.out out.print. Println aja ya, println. Nilai yang Anda masukkan adalah apa nih tadi? A ya, plus A. Jadi ketika saya panggil, ini ya, misalkan saya panggil nih, saya punya metode apa tadi? Saya lupa namanya. Input ya, input. Nah, saya masukin nilainya, misalkan 12. Misalkan. Nah, 12 ini ngacunya ke sini. Dia A itu sama dengan 12. Jadi ntar keluarnya adalah nilai yang Anda masukkan adalah 12. Coba kita running ya. Kita running. Nah, keluarnya seperti ini. Nilai yang Anda masukkan adalah 12 metode. Kemudian misalkan lagi saya punya parameternya metode parameternya ada 2 misalkan. Penjumlahan ya, static void tampil hasil jumlah misalkan. Tampil hasil jumlah. Ini integer A, integer B. System.out.println hasil penjumlahan. Jumlahan plus A plus ditambah B. Ditambah B sama dengan sebentar. Sama dengan A ditambah B. Oh, ini plusnya kurang ya. Bentar, plusnya kurang. Jadi dia akan menampilkan hasil penjumlahan A ditambah B. Maka menghasilkan A ditambah B. Gitu ya. Ketika saya running di sini, misalkan di sini saya punya tulisan nih. Saya kopas saja ya, tapi kan hasil jumlah, dia masukin nilainya nih di sini. Misalkan 5,4. Misalkan ya. Nah, maka hasilnya adalah 9. Maka menghasilkan hasil penjumlahan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Hasil penjumlahan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, inilah yang dinamakan metode dengan parameter tanpa mengembalikan nilai. Nah, sekarang kita akan coba belajar metode dengan mengembalikan nilai.
Nah, keywordnya adalah return ya. Jadi ada keyword return. Contoh, saya punya metode yang mengembalikan nilai integer ya. Makanya di sini integer. Nama metodenya apa? Misalkan penjumlahan. Nah, di sini ada masukannya adalah integer A, integer B. Nah, di sini kita ada return di sini. Return apa yang dieksekusi metode penjumlahan ini? Penjumlahan saya tulis ya. Penjumlahan. Misalkan A ditambah B. Nah inilah dinamakan metode mengembalikan nilai ya. Dengan parameter mengembalikan nilai. Nah, misalkan ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Misalkan saya punya integer A sama dengan misalkan 12. Kemudian saya punya integer B sama dengan misalkan 7. Nah, tinggal saya panggil aja nih. Berarti system.out.println nilai penjumlahan plus A ditambah B itu sama dengan sama dengan tinggal panggil aja nama fungsinya apa? Nama fungsinya ini penjumlahan A, B. Penjumlahan A ditambah A, B. Nah, ini belum ditutup ya. Kemudian sebentar ini tambah ini sama dengan plus penjumlahan A, B. Oh, statiknya belum, sorry. Statiknya belum saya tambahkan statiknya. Nah, nanti kita akan belajar ya, ini kenapa statik, kenapa ini private, kenapa ini protect, kenapa ini public, nanti kita akan pelajari. Nah, ini ya. Nilai penjumlahan A ditambah B. Nah, tinggal kalian panggil aja nama metodenya apa, penjumlahan A, B misalkan. Ketika kalian running, maka dia akan menampilkan nilai penjumlahan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, ini ya. Nilai penjumlahan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, misalkan ada lagi nih, misalkan perkalian sebuah rumus misalkan ya. Misalkan saya punya rumus nih, misalkan static integer rumus, saya tulisnya rumus ya. Misalkan integer X, misalkan. Rumusnya misalkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 misalkan. Ya, tinggal kalian buat aja nih return integer nih, bukan ini ya. Integer rumus integer X misalkan. Masukannya adalah X. Dia mengembalikan nilai integer ya. Misalkan rumusnya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 misalkan. Jadi berapapun X-nya ketika dimasukkan dia akan mengacu ke sini. X dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 1. Nah, misalkan ini saya tinggal panggil nih. Misalkan ini ya saya hapus. Selama datangnya saya hapus juga ya. Biar clear. Nah, oke. Misalkan saya menggunakan for ya. Berapakah nilai rumus X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 di mana X-nya adalah perulangan dari 0 sampai misalkan sampai 4 misalkan ya. Ya udah tinggal saya for aja di sini. For integer I sama dengan 0, mulainya dari 0 ya misalkan ya. 0 sampai 4 misalkan ya. I kurang dari sama dengan 4. Jadi dia 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini kan ada 5 nih keluarannya. Berarti ini kurang dari 4. Jadi 0, 1, 2, 3,
0, 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Kalau misalkan sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian nggak pakai sama dengan, berarti kan I kurang dari 4. Berarti keluarnya adalah 0, 1, 2, 3. Jumlahnya ada 4. Nah, kalau kalian mulainya ini dari 1 kan, berarti kan 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah. Tapi kalau kalian sama dengan, maka keluarannya adalah 1, 2, 3, 4. Gitu. Saya flashback lagi ya, materi perulangan ya. Di sini I++. Nah, misalkan kita mulainya dari 0 aja ya. 0, ininya misalkan jumlahnya ada 4. Berarti kan 0, 1, 2, 3 kan. Berarti ini kurang dari aja. Berarti keluarannya adalah 0, 1, 2, 3. Jumlahnya ada 4. Kita panggil ya. System .out .println Nah, misalkan kita buat nih rumusnya F berdasarkan nilainya X, berarti X-nya I ya. Kalau di sini kan I ya, berarti ini I plus I, kita pluskan, kita tutupkan lagi. Sama dengan, nah kita panggil dulu nih nilainya tuh. Berarti sama dengan, atau kita langsung nilainya aja ya. Berarti nilainya kalau misalkan dia 0, berarti di sini 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1. Atau kita formulainnya, kita jabarin aja ya biar lebih detail ya. Sama dengan plus I dikali I ditambah I tampilkan I dikali I kuadrat ya, I dikali, atau langsung aja ya, agak kepanjangan kalau misalkan mau dijabarin, langsung aja kita panggil ya biar keluar hasilnya berapa sih. Kita pluskan, kita panggil rumus, kita masukin I berarti kan. Jadi nilai I ini ntar ngacunya ke sini, gantiin X, ini X sama dengan nilainya I ini. Kalau I-nya 0 berarti X sama dengan 0. Maka nanti keluaran yang pertama 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1. Hasilnya berapa? Gitu. Begitu juga selanjutnya, misalkan ini udah 1 nih, 1 berarti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Coba ya kita running ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dia 0 berarti hasilnya 1. Kalau dia 1 berarti hasilnya 4. Kalau 2 berarti 9. Kalau 3, 16. Gitu. Nah, ini metode dengan parameter mengembalikan nilai. Misalkan kalian, Pak, saya mau gunakan metode tanpa mengembalikan nilai, ya udah berarti kalian tinggal rubah ininya aja. Kalian komen dulu ya. Misalkan saya mau buat, Pak, rumusnya dengan mengembalikan tanpa mengembalikan nilai gitu ya. Udah, tinggal di sini aja kalian buat. Integer misalkan di sini ya. Print rumus misalkan. Kalian tulis print rumus, kalian buat ininya formulanya X. Kemudian apa yang mau ditampilkan? Static void void namanya print rumus. Kalian tampilkan misalkan, Pak, saya mau nampilkan dengan menggunakan metode void print rumus, ya silakan. Dot out dot println itu, nah misalkan digambarin nih misalkan X F plus X di sini ya. Ini kan menggunakan X ya. X, kemudian kalian tutup tutup sama dengan
Nah, misalkan yang di sininya kalian jabarin. Berarti sama dengan plus X dikali X plus X dikali X, kemudian ditambah 2 dikali X ya, 2 dikali X. X-nya 1 dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali X plus X ya di sini ya. X ditambah 1 sama dengan, nah baru kalian buat rumusnya misalkan di sini. Sama dengan plus, nah ini saya kopas saja ya. Kopas saja. Nah, biar cepat. X kuadrat ditambah 2X plus 1. Nah, di sininya tinggal kalian panggil aja. Ini saya hapus ya. Saya hapus, kalian panggil metodenya. Print rumus. Nah, berdasarkan I. Nah, nanti kan muncul tuh F, oh ini buka kurungnya belum. F, X-nya kalau misalkan I-nya 0, berarti F0 sama dengan 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1. Nah, hasilnya ya ini. Formulanya ini X dikali X tambah 2X tambah 1. Oke, kita running ya. Kita coba running ya. Nah, hasilnya seperti ini. F0 berarti 0 dikali 0 ditambah 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya 1. Kalau 1 berarti hasilnya 4 dan seterusnya. Kalau 3 berarti 16. Gitu. Nah, inilah metode parameter, terus tanpa parameter, metode yang mengembalikan nilai, tidak mengembalikan. Nah, inilah metode-metodenya. Nah, untuk praktikum kali ini silakan kalian coba dulu di lab masing-masing. Nah, nanti tugasnya akan saya berikan ya di grup ya, di grup. Nah, silakan kalian coba dulu. Kalian coba buat project-nya. Nah, project-nya terserah kalian mau sama dengan saya silakan. Saya kan namanya adalah PBO_method ya. Kemudian saya punya kelas namanya belajar metode. Nah, nanti tujuan kenapa sih kita belajar metode ini? Nanti kita akan menghubungkan ke objek-objek. Bagaimana si objek ini berhubungan ke metode ini, nanti ada dari metode yang satu dengan yang lain bisa diwariskan, bisa juga misalkan apa ya, inheritance ya. Nanti kita akan belajar ya, lebih lanjutnya kita akan belajar. Silakan dicoba dulu. Ya. Nah, kalau ini metode tanpa parameter, tanpa menggantikan nilai, juga sama. Kemudian kalau ini metode tanpa mengembalikan nilai, namun ada parameter di sini masukannya. Nah, kalau ini metode sama seperti yang di atas ya. Ada parameter, ada 2 parameter masukan, kemudian tanpa mengembalikan nilai. Nah, kalau yang ini dia mengembalikan nilai nih. Nah, kalau ini mengembalikan nilai nih. Metode penjumlahan dan rumus ini merupakan metode dengan parameter dan mengembalikan nilai. Nah, silakan dicoba dulu ya. Nah, ini. Nah, kalau ini metode dengan parameter tanpa mengembalikan nilai. Nah, kita coba studi kasus ya. Kita akan membuat studi kasus tentang kubus ya. Di mana kubus itu kan ada volume, kemudian ada luas ya, luas permukaan ya, luas permukaan kubus. Nah, kita akan coba buat ya, coba kita buat studi kasus tentang kubus.
Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus nih. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada kubus ini dia mempunyai apa namanya tuh luas permukaan, kemudian dia punya volume juga kan. Jadi sebuah kubus dia punya volume, punya luas permukaan. Ada yang tahu nggak luas permukaan kubus apa? Luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, ini pelajaran SD ya, Pelajaran SD. Oke, kita coba buat sebuah metode ya, statik. Misalkan tipenya adalah integer ya, misalkan integer volume kubus, volume kubus, volume kubus. Ini dia punya masukan berupa sisi. Nah, kita kembalikan nih nilainya apa? Sisi kali sisi, mana nih kali sisi kali sisi, sisi kali sisi kali sisi. Ada tiganya, sisi kali sisi ya. Nah, ini volume kubus. Kemudian saya punya luas permukaan. Integer luas permukaan. Integer sisi juga sama. Elektron 6 kali sisi kali sisi. Kemudian misalkan saya punya metode menampilkan hasil ya, statik void tampilkan apa ya? Tampilkan aja nih ya. System .out.print misalkan menampilkan hasil sebentar hasil perhitungan volume dan luas permukaan. Waduh panjang. Nah, ada ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil nih. Ya udah kita tinggal panggil aja nih, tampilkan. Kemudian misalkan sisinya adalah 6 misalkan ya. Ya udah tinggal kita buat nih sistem .out println hasil volume kubus. Ya, tinggal kita panggil aja ini ya. Berarti volume kubus kita kopas aja, ini kita copy. Kita masukkan S di sini. Nah, masukannya adalah S. Ini volume kubus. Kemudian yang kedua, luas permukaan. Hasil luas permukaan. Ini luas permukaan. Ketika kita running, ya keluar hasilnya. Berarti volume kubus 6 dikali 6 dikali 6. Sedangkan luas permukaan yang ini ya sama, 6 dikali sisi karena sisinya kan 6 ya, nilai sisinya 6 ya sama seperti ini, 36.
Nah, sama-sama 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 216. 216, sorry. Nah, kalau misalkan mau dibedain biar kelihatan bedanya. Nah, ini, kasih spasi ya. Nah, harus kasih spasi. Biar kelihatan bedanya antara volume sama luas permukaan. Kalau sisinya sama, nilainya pasti sama gitu. Kalau diisi 6 ya, kalau diisi 6 ini sama ini ya sama. Nah, ini kan ini 4, ini 96. Nah, kalau misalkan di sininya Pak, di sininya misalkan variabelnya masukkan sisinya ada 10. Kalau kayak gini kan terlalu banyak nih Pak. Kita kopas misalkan kan. Misalkan ini ada 10 ya sisinya ya. Ada sisi yang pertama misalkan 4, sisi kedua misalkan 3 misalkan. Sisi yang kelima misalkan sisi yang pertama ini langsung saya masukin ya biar ini aja. Misalkan ini 4, ini 3 misalkan. Ini 2 misalkan ya. Nah, bagaimana misalkan kalau kita buat sebuah metode, di mana metode inilah yang akan memanggil tulisan ini hasil volume kubus, hasil luas permukaan. Nah, bagaimana? Ya, tinggal kita buat aja. Berarti ntar hasil dari formula ini nanti akan dijadikan parameter hasil dari ini nih. Nah, jadi seperti apa? Nah, misalkan ini ya, ini saya buat lagi nih static void. Static void. Nah, ini tampilkan volume misalkan ya, volume. Nah, di sini ada masukan di sini integer hasil volume misalkan ya, volume. Nah, ini ya. Nah, di sini misalkan ada tulisannya nih system.out.println. Nah, kita buat nih hasil volume kubus ya. Itu tinggal kita panggil aja nih hasil volume, hasil underscore volume. Ini yang volume, yang satunya luas permukaan misalkan. Tampilkan luas permukaan. LP aja ya, saya singkat LP ya. Hasil LP, luas permukaan. Luas permukaan. Hasil LP. Nah, kalau kita menggunakan cara ini kan banyak memakan kapasitas memori ya. Karena kalau ini kan ini udah berapa panjang karakternya. Nah, tapi kalau kita gunakan sebuah function itu menghemat. Jadi tulisannya cuma cukup ini aja. Berarti kita tinggal panggil metodenya. Misalkan tampilkan volume ya, tampilkan tulisannya masih tampilkan volume. Nah, ininya di dalam metode ini ada metode lagi. Berarti kita menggunakan metode yang ini. Volume kubus ya. Volume kubus. Nah, misalkan masukannya berapa? Misalkan 4 ya. 4. Ini saya hapus ya. Jadi di dalam metodenya ada metode lagi gitu. Masukkan metode gitu ya. Masukannya parameternya adalah berupa metode. Ini kan metode nih, volume kubus nih. Ini kan. Nah, kemudian ini metode untuk menampilkannya. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya running, nah keluar nih, volume kubusnya adalah 64.
Nah, ini kan lebih ringkas ya daripada tadi kan panjang tuh tulisannya, panjang kan. Kalau kita kopas, banyak memakan kapasitas tuh. Nah, tapi kalau kita buat ringkas seperti ini jauh lebih efektif, lebih efisien. Lebih ini ya kalau misalkan di apa ya, kalau di apa namanya tuh kapasitas datanya lebih sedikit dibandingkan kita panjang seperti tadi. Bayangkan kalau misalkan ada 1000 ya, tulisannya panjang seperti tadi, maka ukuran kapasitasnya makin besar. Tapi kalau kita buat ringkas seperti ini, dia makin kecil. Jadi seorang programmer itu dia harus tahu tuh kapan kita harus membuat fungsi yang benar-benar efektif ya, efektif dan efisien. Semakin efisien kode yang kalian buat, maka kapasitasnya juga semakin kecil dan proses untuk mengeksekusi semakin cepat. Nah, ini ya, ini kan ada volume kubus tadi, apa lagi? Luas permukaan. Oke, kalian panggil aja nih, tampilkan LP ya, saya sebutnya LP. Kemudian ini masukannya bukan volume kubus, tapi berdasarkan luas permukaan. Nah, oke, nah, muncul ya, sini ya. Nah, kalau misalkan ada yang lainnya, tinggal kopas yang ini aja nih. Nah, misalkan ada lagi, misalkan ini 1, misalkan. Kemudian ada lagi, misalkan 2. Wah, misalkan. Nah, kalau yang ini misalkan hanya ininya aja, volumenya saja, misalkan 5, misalkan. Silakan. Ketika kalian running keluar nih, kalau ini volume sama luas, volume dan luas, yang ini hanya volume saja. Misalkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Yang terakhir kan hanya volume saja kan, luasnya kagak enggak gitu kan. Jadi metode ini metode dengan parameter. Namun parameternya adalah berupa metode lagi. Nah, metode yang ini tersebut dia kembalikan nilai. Gitu. Nah, silakan dicoba ya. Kalian coba dipraktikkan. Untuk praktikum hari ini cukup. Nanti tugasnya nanti saya share ke ketua kelas ya. Silakan dicoba dulu ya. Terima kasih.